Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kenapa TIJ? Kamu nggak marah kalau dicaci maki? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu kualitas saya. Orang yang meragukan kualitasnya sendiri, makanya selalu menunjukkan seolah-olah berkualitas, padahal tidak punya kualitas. Dan selalu menunjukkan kuantitas, seberapa banyak orang yang mendukung, bukan seberapa banyak kebenaran yang kita sampaikan. Tanpa dikasih tahu pun orang-orang udah tahu kalau lu kena mental ketika lihat nama TIJ di komentar. Betul, yo. Ya, akhirnya kebingungan sendiri. Kenapa bingung? Kenapa? Dia akhirnya meragukan yang namanya nasab dirinya sendiri. Takut dia nasibnya berubah. Hehehe. Yo, kopi. Di sini saya tidak peduli siapapun yang memberikan komentar di sini, mau yang mencintai saya ataupun yang membenci saya. Setidaknya saya akan menunjukkan yang terbaik menurut saya. Masalah penilaian orang lain biarkan kalian yang menilai. Ya, saya tidak perlu baper, tidak perlu buat konten dengan judul pembenci akan stroke kalau melihat konten ini. Pembenci akan meriang kalau nonton konten ini. Itu tanda-tanda orang baper, kuper, dan sangat bisa dijengkal ya. Ya, mainnya masih sangat dekat, belum jauh. Maunya dipuji, nggak mau dimaki. Kalau saya nggak peduli, mau kalian maki, mau kalian caci, persetan dengan itu semua. Soalnya kenapa? Saya itu tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Akhirnya si Bahar meragukan nasabnya sendiri. Nih, saya kasih contoh buat kalian. Ada desas-desus kemarin, yakni di mana Kiai Imaduddin Utsman membahas tentang penelitiannya, yakni menyangkut dengan nasab para habaib ya, yang ngaku-ngaku, yang suka bikin ricuh, yang suka ngadu domba. Itu yang dimaksud Kiai Imad ya, kalau yang saya pahami. Yakni si Bahar muncul memberikan tanggapan. Jangan kau bilang Har tidak kena mental kau. Bapak, mana foto bapak? Mana foto bapak sama kau? Atau foto bapakmu sama emakmu? Mana? Masa nggak punya foto bapak? Kalau cuman foto di kalender kayak gitu, gua juga bisa nempelin. Foto bapak orang juga bisa gua tempelin. Foto bapakmu mana? Foto bapakmu. Nggak ada seorang keturunan, apalagi ini keturunan Rasulullah SAW ngakunya. Keturunan Nabi ngakunya. Belum apa-apa udah nantang orang gali makam buyutnya. Kan nggak ada otak itu. Di situ saya semakin ragu kalau dia bukan cucu Nabi. Masalah tes DNA, kata Bung Rizik nih. Beberapa waktu yang lalu Bung Rizik pernah berkata, kalau mau tes DNA, rambut Rasulullah kan ada. Ya, masih dipegang oleh ulama-ulama dan juga kalangan zuriyah para suku Quraisy. Ya, atau zuriyah Bani Hashim, kan ada itu. Coba kamu tes DNA, Bani Hashim masuk nggak? Kan Bani Hashim masih ada juga. Zuriyah Nabi juga banyak. Kenapa nggak kesana aja langsung bongkar makam, bongkar. Pelecehan kamu terhadap Rasulullah SAW. Apalagi belum tentu itu kakek kau. Bagaimana? Kau nggak mikir bahwa kaum muslimin di seluruh dunia akan mengecammu? Coba kalau seandainya itu berlaku sama orang lain, pasti Bung Rizik yang akan komandoi. Ini pelecehan terhadap Rasulullah, ini pelecehan terhadap Nabi, ini penistaan terhadap Nabi. Cuman karena golongan mereka satu comberan, nggak berani Bung Rizik. Takut hilang pendukung nanti si Bahar. Karena yang paling banyak pendukung, ya termasuk salah satunya si Bahar. Itu yang disebut tidak adil. Itu yang disebut bukan amar ma'ruf, tapi nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Aduh, Rizik. Emang kau reject. Ya. Nih. Gua putar nih. Ini kau simak baik-baik Bahar ya. Kau simak baik-baik Bahar. Bahwa Bung Rizik pernah mengatakan bahwasanya untuk tes DNA itu bisa dengan rambut Rasulullah. Tapi menurut saya nggak bisa kalau cuma rambut. Harus ada darah misalnya. Ya, harus ada kuku misalnya. Kulit misalnya. Boleh kan masih ada keturunannya.
keturunan yang aslinya masih ada di dunia ini. Ya, kan bisa. Cuman ada statement dari Bung Rizik nih. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Kau bilang Rizik reject. Yang bilang siapa? Saya keceplosan barusan, salah ngomong. Gak apa-apa, maaf ya. Saya tadi kepleset lidah. Saya mau bilang Rizik. Kebilang reject. Gak ada bedanya sih. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukungnya, kawan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Tuhar, apain lu bongkar makam Nabi? Tuh si Bahar, lu kritik. Jangan gua salah ngomong, gua bilang Bung Rizik, gua bilang Bung Reject, tadi salah. Tuh si Bahar, jelas-jelas di kontennya. Nantang orang untuk bongkar makam Nabi. Nggak ada otak kau. Si Rizik aja salah gua sebut nama, kau komplain. Aduh. Kenapa? Kualat. Kirim kualat kalian ke sini, kontainer sekalipun nggak apa-apa, gua makan kualat si Rizik. Maaf ya Pak Rizik. Ini pengikut-pengikut ente nih. Kurang ajar sama aneh, belum tahu dia aneh siapa, Bung. Coba kasih tahu ke pendukung-pendukung ente. TIJ siapa, Bung? Mungkin banyak yang nggak tahu, Bung. Sampai kemarin sempat jeblosin TIJ ke penjara, Bung. Kasih tahu sama pendukung ente, Bung. Kalau ente nonton, biasa nonton kan, Bung? Sesak nafas kalau nonton, jangan lama-lama nonton ya, sesak nafas nanti. Berani di kandang doang lo. Emang lu punya kandang? Gua kagak punya kandang, bro. Gua bukan macan. Gua bukan singa. Tuh, singa sirkus itu si Bahar. Singa pun kagak layak. Kadang-kadang ada anak yang silsilahnya jauh dengan bapaknya. Bapaknya, mbahnya buyutnya. Karena bapaknya keturunan ketiga-tiga, anaknya itu keturunan ketiga-delapan. Tiga-tiga ke tiga-delapan itu bedanya 5 generasi. Ya, paham nggak? Tuh si Bahar tuh, bapaknya generasi ke-33, dia generasi ke-38. Antara 33 dengan 38, 5 generasi itu terlewati. Artinya yakni dia menyebut bapaknya ke buyutnya, ke mbah buyutnya. Ya, bapaknya itu keturunan Nabi Muhammad katanya yang ke-33. Dia yang ke-38. Antara 33 dengan 38 itu 5 generasi. 5 generasi, bayangkan 5 generasi. 5 generasi tahu nggak 5 generasi? Hitung aja lah, 1 generasi 40 tahun. Tanya bapak kau, bukan bapakku, bapak kau. Jangan nanti sibuk orang suruh azan nanya kakek ana atau kakek ente. Sekarang gua nanya, bapak ente. Mana? Bapak ente mana? Bukan kakek, bapak. Bapak kau panggil kakek. Kakek kau panggil bapak. Buyut kau panggil bapak pun. Ya iyalah 33 ke 38. Buyut lah. Buyutnya buyut. Iya. Aduh. Kau tengok kemari, bapak kau. Bukan bapak aku. Ini bapak ente. Bukan bapak aneh. Bapak aneh atau bapak ente? Bapak ente lah. Mana? Foto waktu kecil kan ada itu, oh bapak saya meninggal sebelum saya lahir. Foto bapak mama kan ada. Jangan bapak terpisah, emak terpisah, jangan berdua. Masa nggak pernah pulang? Oh waktu itu belum ada kamera TIJ. Waktu itu kan umur kau sekitar 37 tahun ya. 37 tahun lalu adalah kamera. 37 tahun yang lalu ada kamera. Bahkan lebih lama dari itu ada kamera. Udah warna lagi. Mentang-mentang aku cucu biar bebas berbohong. Bebas berdusta. Budak komplain, budak kemarin komplain. TIJ, kau itu punya otak enggak TIJ? Kenapa? Kan bapaknya yang dibilang 33. Ya iya, gua bilang bapaknya 33. Dianya 34. Kapan dia ngaku 34? Kan nggak perlu ngaku. Kalau bapaknya generasi 33, ya dia 34. Nggak mungkin lah loncat ke 38. Makanya susah debat sama budak. Hah?
Coba. Oh, TJ nggak usah ngungkit-ngungkit persoalan pribadi. Dia dengan beraninya mengaku sebagai cucu Nabi. Jelaskan dong ke kita yang awam. Nggak usah bawa-bawa keluarga, nggak usah bawa-bawa nasab kalau nggak mau dipertanyakan. Nah, kalau nggak ada, nggak tahu gimana caranya, masuk. Pintu kemana saja. Atau lorong waktu. Paling-paling halu. Tanya tuh sama Doraemon. Aku tanya begini, engkau jawab begitu. Tanya ini, jawab itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi, ngaku cucu Nabi. Paling-paling halu. Lah, tidak kawan, tidak kawan. Ini bapak ke-33, anak ke-38. Masa bisa? Itu manggilnya bukan bapak, Dok. Iya iki, manggilnya itu Mbah Buyut. Sampean sak kerepmu lah. Mana foto bapak? Foto bapak mana? Makin stres kau kan? Stres lah, bingung. Makanya kalau ngomong itu harus tanggung jawab. Jangan seenak udelmu. Sakarepku, ndak boleh kayak gitu. Ya. Niki aku wong nanya. Bukan membenci, bukan mencaci, bukan menghina. Wong aku cuma nanya. Golek duit kok segitunya. Bapaknya hidup di zaman Portugis, anaknya lahir di zaman Pak Harto. Fix reinkarnasi. Ini bukan reinkarnasi, ini bakul nasi. Demi bakul nasi. Ayo, mana? Pa sebulati hai. Kitna ronati hai. Katanya dari Arab, katanya datang ke Arab, katanya pulang ke Arab, semua serba Arab. Kita nggak marah dengan Arabnya, tapi sok-sok ngarep itu. Ya, itu buat saya bingung. Makanya saya nanya itu artinya bukan marah, bukan benci, bukan menghina. Bertanya terhadap sebuah pernyataan yang tidak jelas, makanya itu disebut dengan kepo. Gue kepo nih. Ngaku ulama, ngaku keturunan Nabi, bapak keturunan ke-33, lu turunan 38. Gimana ceritanya tuh? Pernah nggak ketemu sama bapak? Akhirnya kotoran itu terlihat. Kesucian terlindung jua antara kita. Cinta bukan hanya di baliho, cinta hadir di dalam jiwa. Biarkan salah mereka di mana? Di mana? Bapak. Cocok nggak? Ngapain kalau nggak cucu tiap hari saya cucu, kakek anak apa kakek ente? Coba azan kakek anak, kakek ente. Giliran ada orang buat penelitian, langsung saya tantang kalian bongkar makam Nabi. Nggak boleh. Nggak boleh kurang ajar seperti itu sama Nabi. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Tuh, mana? Agak perlu bongkar-bongkar makam Nabi. Bung Rizik aja bilang ada rambutnya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Tuh, kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, kata Bung Rizik. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini lu tes dulu sama Bung Rizik. Ya, Bung Rizik ini kan udah asli nih. Lu tes sama Bung Rizik. Ada hubungan kekeluargaan nggak? Ada DNA yang mendominasi nggak? Ada ketertautan nggak? Coba, nggak usah lah jauh-jauh dulu. Kita klaim aja Bung Rizik asli. Lu tes sama Bung Rizik. Nah, sebagai bapak angkat lu. Coba, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, jangan. Kalau ditanya begini, itu urusan privacy, jangan kau tanya TIJ. Ini masalahnya cucu Nabi.
Ngaku-ngaku cucu Nabi, sehingga azan pun ditanyakan, kakek ana apa kakek ente? Gua nanya, abi ente. Mana? Jangan klarifikasi setengah-setengah seperti itu. Itu dibuatnya berapa lama tuh? Denah itu, sketsanya, sketsa denahnya, itu dibuatnya berapa lama itu? Udah seminggu yang lalu gua tanyain, kok baru hari ini muncul? Mana fotonya? Waktu ceramah di sini, Abi dulu waktu panggung di sini, Abi dulu waktu ngajarin kita di pondok ini, kan katanya guru lu Abi lu. Nih budak-budak mereka yang jilat dia, mana? Ya, kita nggak akan masuk urusan-urusan rumah tangga orang ini itu segala macam. Tapi kalau udah berani ngaku-ngaku cucu Nabi, tiap hari sehari 3 kali kayak orang makan nasi, hanya tujuan untuk golek duit, untuk nyari uang, nyari makan, pansos ke Nabi, ini patut dipertanyakan. Apalagi dengan mulutnya yang kotor mengatakan sebuah tantangan. Bongkar makam Nabi, bongkar makam Nabi. Aduh, jangan seperti itu, Har. Kualat ente. Kualat. Wah, pakai alat. Aduh, Har. Agak ada otaknya kau. Mana bapak kau? Mana? Tunjukkan. Aduh, pejuang ini, pejuang itu, kita cari tahu berjuangnya di mana? Kagak ada. Berjuang untuk rakyat, membela rakyat. Di mananya dibelanya? Bela rakyat kok masuk penjara, aneh. Habis itu bilang kriminalisasi, mana ada? Hari ini nggak ada orang yang berjuang untuk rakyat dimasukkan penjara, nggak ada. Kecuali diada-adakan ceritanya. Nggak bisa sekarang, pasal itu diada-adakan, nggak bisa zaman sekarang. Nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa. Kalau di Orde Baru bisa. Pasca reformasi agak sedikit sulit. Merekayasa sebuah perkara, merekayasa sebuah kasus sulit zaman sekarang. Banyak LSM. Apalagi kita di backup oleh ormas. Kita punya banyak pengacara, banyak kuasa hukum. Nggak mungkin kita diperlakukan semena-mena. Nggak mungkin kita dijebloskan ke penjara. Masa pejuang kagak jelas. Bapak kau mana? Nggak usah kau pikir sana sini dulu. Bapak mana bapak? Foto bapak mana? Makam aja mampu kau karang cerita, kau cium-cium, kau tunjukkan ke kita. Fotonya, masa foto makamnya? Kata si Umar, oh jadi foto sama makam biar nunjukin kalau lu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan makam kau tunjukkan. Kemarin si Saidil berfoto sama makam apa kata si Kumar? Kok makam, foto sama makam? Kau pun makam. Cium-cium makam, nggak perlu. Fotonya kau tunjukkan ke kita. Foto bapak kau. Bapak kau. Kau, bapak kau, mama kau, bertiga kau. Nggak ada si Jen, nggak apa-apa. Ini Ana. Ini bapak Ana. Ini Umi Ana, bertiga. Waktu kau masih ingusan. Coba bapak kau. Saya 6 darah di dalam tubuh saya. Ada darah Bajo, ada darah Flores, ada darah Manado, ada darah Minahasa. Aduh, banyak sekali perempuan-perempuan ngantri pengen punya anak dari saya karena saya mewarisi darah Rasulullah, karena saya mewarisi darah pejuang seperti kakek Ana. Mana kakek lu yang pejuang itu? Mana? Urusan akhirat pun pakai acara nepotisme, gimana itu kalian? Aduh, sahabat semuanya, kita jangan percaya dengan orang-orang yang mengklaim kalau Nabi itu kakek dia. Jangan, yang mengklaim ya kakek dia. Nabi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Kita bersyukur hari ini menjadi umat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada orang ngaku-ngaku encu tiap hari. Sekali ngomong encu, banyak donasi masuk. Nyari uang dengan gelar encu. Aduh. Mana bapak kau? Ayo, jelaskan ke kita. Bapak lu, bapak ente nih. Bapak ente turunan ke-33 daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ente gimana ceritanya nih? Bisa jadi keturunan 38. Nggak mungkin salah. Kalau nasab kita nggak mungkin salah, nggak mungkin kita nggak konsisten dengan nasab kita. Ya, iya.
Ya, coba tes dulu, tes DNA dulu. Nggak perlu bongkar-bongkar makam Nabi itu. Udah dibilang sama Bung Rizik. Kata Bung Rizik itu ada rambut Nabi. Untuk mengetahui genetik kita. Simak baik-baik nih pernyataan daripada beliau Al-Mukarram Bung Rizik. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab. Enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Tuh. Di sini saya tunjukkan. Contoh. Bukti pendukung. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Ini yang ngomong bos kalian. Maha Guru. Bukan TIJ yang ngomong. Coba kalian serang dulu. Berani nggak? Berani nggak? Cie. Mana berani, saudara? Ya, ngomong ada bukti kita. Nggak asal. Alhamdulillah. Jangan putus-putus. Alhamdulillah. Yuk. Bapak, mana Bapak? Aduh, enak aja ente main bongkar-bongkar makam Nabi. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar. Nggak ada akhlak, saudara. Nggak ada akhlak. TIJ dobol, ya nggak apa-apa. Kedobolan TIJ mampu membongkar lingkaran setan yang selama ini diikuti oleh banyak orang. Ayo, Bahar, mana bapak kau? Iya, bapak kau. Masa bapakku? Bapak kau lah. Aku kan nggak ngaku-ngaku cucu. Nah, walaupun aku punya kakek. Nggak perlu ku ngakuin pun orang pasti tahu. Kalau aku ini seorang cucu yang pernah punya kakek. Nah, foto bapak aku ada, tapi nggak perlu. Karena aku nggak ngaku-ngaku. Ya.